Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan Karim, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Siswa-siswi SD MI Sekota Padang. Ustadz yakin dan mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kepada kita bersama kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa, walaupun kita di tengah dirundung masalah virus COVID-19. Nah, hari ini mari kita lanjutkan materi kita dengan tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 194. Mari kita nikmati materi ini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengambil pelajaran dari materi tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 194 berikut ini. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 194 oleh Awalul Fajri MA. Pertama, lafal dan terjemah Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Quran Surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Adapun uraian dan tafsir ayat. Pertama, uraian dari ayat 190. Quran Surah Ali Imran ayat 190 menjelaskan kepada kita bersama bahwasanya sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaannya, juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan pengaruhnya pada tubuh kita dan cara berpikir kita karena pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya yang ada pada dunia flora dan fauna. Kesemuanya itu merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan pengetahuan dan alam semesta. Selanjutnya, tafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 191. Quran Surah Ali Imran ayat 191 mendefinisikan orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berpikir tajam atau ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya
mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan, baik waktu ia berdiri, duduk, ataupun berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang-orang, baik itu lelaki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi. Selanjutnya, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 192. Ayat ini menyinggung siksa Allah di lisan mereka dengan menyebutkan meskipun api neraka itu panas membakar, namun apa yang lebih menyebabkan kesedihan dan kemurungan pada hari kiamat tatkala semua keburukan terbuka. Padahal semua orang yang berakal takut terbukanya rahasia dirinya pada hari kiamat nanti. Karena orang-orang yang berakal memahami bahwa terbukanya rahasia di depan mata orang-orang soleh adalah lebih sulit dari merasakan api neraka yang sangat membakar. Selanjutnya, ayat 193 sampai 194. Dari dua ayat ini terdapat 3 poin pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, menerima kebenaran dan mendengar ayat-ayat Al-Quran merupakan indikasi akal. Yang kedua, kelaziman iman dan akal adalah mengingat bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang berdosa. Yang ketiga, segera bertaubat ketika melakukan dosa. Poin yang ketiga adalah kandungan hukum dari Quran surat Ali Imran yang sudah kita bacakan tadi. Pada Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, di dalamnya memiliki kandungan hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan memerintahkan untuk mempergunakan pikiran kita untuk merenungkan alam, langit dan bumi, serta pergantian siang dan malam. Yang demikian ini menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir bahwa semua tidaklah terjadi dengan sendirinya. Kemudian dari hasil berpikir tersebut, manusia hendaknya merenungkan dan menganalisa semua yang ada di alam semesta, sehingga dengan demikian terciptalah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, adapun aspek tarbawi yang dapat kita petik dari ayat tadi, yang pertama adalah menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita tahu semua kita umat muslim wajib hukumnya menuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, akal manusia hendaknya digunakan untuk memikirkan, menganalisa, dan menafsirkan segala ciptaan Allah. Jadi akal kita ini kita gunakan untuk memikirkan dan menganalisa semua yang ada di muka bumi ini dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aspek tarbawinya ialah dalam belajar tidak diperbolehkan kita memikirkan zat Allah. Janganlah pikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari kita gunakan akal pikiran kita untuk menganalisa semua kejadian di alam ini. Mari kita analisa segala yang terkait dengan ciptaan Allah.
jangan sesekali kita memikirkan tentang zatnya Allah. Yang keempat adalah jika seseorang memiliki renungan, ia memiliki pelajaran dalam segala perkara. Dan yang kelima, aspek tarbawi dari ayat ini adalah hendaknya manusia mempercayai bahwa semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Baik itu kecil maupun besar, semuanya diciptakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya mari kita lihat apakah itu ulul albab. Ulul albab dari berbagai definisi, maka kita melihat dan mendefinisikan ulul albab itu adalah orang-orang yang tidak sedikit pun melalaikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Mereka merasa tenang dengan mengingat Allah dan tenggelam dalam kesibukan mengoreksi dirinya secara sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi mereka. Keberuntungan dan keselamatan hanya bisa dicapai dengan cara mengingat Allah dan memikirkan makhluknya dari segi yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Seorang mukmin yang mau menggunakan akal pikirannya, maka akan luas pengetahuannya tentang alam semesta yang menghubungkan antara manusia dan Tuhan. Atas penciptaan alam semesta ini, hendaknya kita menyadari tugas kita sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah Allah, kita sebagai manusia berkewajiban memakmurkan bumi serta menjadi rahmat bagi alam sekelilingnya dengan menggali, meneliti, dan memanfaatkan hukum-hukum Allah bagi alam ciptaannya ini. Maka dari ayat tadi terdapat 3 poin pelajaran yang dapat kita petik. Yang pertama, tanda ketinggian akal manusia. Tanda ketinggian akal manusia adalah dengan selalu mengingat Tuhan di semua tempat dan kondisi. Sejatinya ia harus menjadi ahli fikir juga sekaligus ahli zikir. Yang kedua, B adalah iman. Pelajaran yang dipetik terkait dengan iman. Iman manusia akan bernilai bila iman itu berlandaskan pikiran. Zikir juga demikian, menjadi bernilai jika disertai dengan pemikiran. Selanjutnya, alam semesta. Alam semesta berlandaskan tujuan dan tujuan finalnya ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita jauh dari tujuan ini, kita akan lebih dekat dengan neraka. Demikianlah materi ini Ustaz sampaikan untuk Ananda perhatikan dan pelajari bersama. Dan pesan Ustaz untuk Ananda semuanya, silakan baca kembali buku-buku tafsir yang ada, baik itu di internet atau di rumah masing-masing, untuk menambah pengetahuan kita bersama. Jangan cukupkan hanya materi ini saja, silakan baca, telaah, analisa kembali buku-buku tafsir yang ada di sekitar kamu masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.